Putusannya hari Senin tanggal 1, tanggal berapa sih? Jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Dan dalam BAP-nya si Nadiem, sama sekali tidak ditanyakan mengenai ini loh angkanya berapa, caranya bagaimana, kerugian itu dari mana, nggak ada pertanyaan itu. 3 BAP-nya si Nadiem sebagai calon tersangka sangat umum, general. Makanya kita mengatakan ini benar-benar melanggar hukum acara tentang minimum 2 alat bukti. Itu. Dan yang paling fatal lagi adalah ini 2 audit BPKP. Ya. Saya udah bilang berkali-kali, ya nggak apa-apa saya jatuhin. Ini 2 audit BPKP. Ya, sementara mereka lagi ekspos dengan BPKP, katanya ada lagi menghitung kerugian negara. Bahwa ini BPKP sudah menghitung. Dia sudah menghitung untuk tahun 2020, 2021, 2022, tidak ada kerugian negara. Ini hasil hitungan BPKP. Jadi yang mana kepastian hukum di negeri ini? Ya, di sini disebutkan tepat waktu, tepat sasaran, harganya normal. Ini resmi ada semua kata-kata itu. Jadi mau hitung apa lagi? Apakah BPKP nanti akan mengeluarkan hitungan yang berbeda dengan hitungannya yang lama? Dan ini sudah dicek ke lebih dari 20 provinsi. Berapa persen guru yang terima laptop Chromebook itu, berapa persen murid, berapa persen kepala sekolah. Di sini ada analisanya semua, sampai angka-angkanya semua. Ini bukan sekedar audit biasa, benar-benar diperinci semua nih. Berapa persen banyaknya guru yang telah memakai, dan katanya semuanya memuaskan. Benar-benar di sini oke. Makanya saya kasih contoh pembunuhan. Kalau dalam kasus pembunuhan, kalau ternyata korban yang dituduh dibunuh itu hidup, berarti kan nggak ada pembunuhan. Dalam kerugian negara, kalau ternyata tidak ada kerugian negara, kata BPKP berarti tidak ada korupsi. Jadi benar-benar ini kasus teraneh. Kasus teraneh yang pernah saya temukan selama 43 tahun sebagai pengacara. Walaupun penampilan saya umur 30. Terima kasih. Udah ya? Apa? Dari segi hukum saya 1000% pede. Kan Anda udah lihat di sini. Kan kunci perkara korupsi itu kan ada hitung-hitungan kerugian negara. Dan itu harus ada sebagai minimum alat bukti. Kata pengadilan yang contoh jurisprudensi menyatakan harus sudah ada sebelum ditetapkan tersangka. Ini bukan hanya belum dihitung, sudah dihitung oleh BPKP. BPKP menyatakan nggak ada kerugian negara. Harga normal lah menurut BPKP. Kalau harga normal berarti nggak ada kerugian negara. Jadi apa lagi dong? Nanti apakah BPKP bakal akan membuat hitungan baru? Ya bisa bertentangan dengan ini dong. Dan laptop itu dan tadi mana sekarang kan sudah 2020 ke 2025 sudah 5 tahun. 5 tahun ya? Ya sudah 5 tahun. Ini adalah hasil audit kepada ke 20 lebih provinsi. Langsung BPKP-nya turun ke lapangan. Ini semua nih. Semua namanya ada di sini. Ini. Lu bayangkan nih. Audit ini bukan audit buat-buatan. Ini semua audit secara terperinci nih. Tiap sekolah diperiksa. Jadi kita himbau kepada BPK dan BPKP kalau mau membuat perhitungan keuangan negara lagi atas kasus Nadiem ini, sekali lagi saya menghimbau kepada pimpinan BPK dan pimpinan BPKP, kalau nanti ada permintaan dari kejaksaan untuk membuat hitungan kerugian negara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook ini, jangan lupa hasil karyamu
yang menyatakan di sini harga normal semuanya, yaitu audit 2020, 2021, 2022 oleh BPKP. Apakah kamu akan melakukan hal yang bertentangan? Ya kita lihat nanti. Itu aja.